Konflik yang terjadi hingga korban dihabisi pelaku bermula dari dugaan korban yang merusak pondok milik keponakan pelaku dan berakhir dengan korban diserang dengan sajam hingga tewas. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 jenis sajam yang digunakan untuk menghabisi korban. Inilah serial tabir petani tewas di kebun, jasad misterius dalam kubangan. Awalnya dikira boneka, bau sekali. Pelaku melepas serangkaian pakaian yang ada pada korban dan dilakukan persetubuhan secara bergilir, korban dibuang ke dalam sumur. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, polisi akhirnya berhasil mengungkap sosok di balik pembunuhan sadis terhadap Siti Munawwaroh. Pengungkapan kasus ini berhasil dilakukan setelah penyidik menelusuri barang bukti serta aktivitas terakhir korban. Dengan adanya temuan jenazah tersebut, kemudian media dan masyarakat ikut membantu, akhirnya jenazah berhasil kita identifikasi dengan inisial saudari SM yang beralamatkan Desa Besuk, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Kemudian kami dari Satreskrim Polres Probolinggo dan tim Opsnal beserta personil Polsek Raksan melakukan pengembangan, kemudian teridentifikasi 2 terduga pelaku yang terduga kuat. Akhirnya kita melakukan pengamanan kepada 2 pelaku tersebut. Hasil penyelidikan mengungkap, korban dan pelaku berkenalan melalui sebuah aplikasi perjodohan. Keduanya sepakat untuk bertemu. Dengan modus akan memperkenalkan korban kepada orang tuanya, pelaku mengajak korban menuju kawasan Kebun Sengon di Desa Alasumur Kolon. Tanpa menaruh curiga, korban pun menuruti ajakan tersebut. Awal mula perkenalan pelaku dengan korban dimulai sekitaran bulan Mei tahun 2026. Pelaku dan korban berkomunikasi melalui aplikasi pertemanan di media sosial. Kemudian berlanjut ke WhatsApp, akhirnya melakukan komunikasi dan serangkaian percakapan dan berjanji atau melakukan perjanjian bertemu di Jalan Cokro Abinoto, Kabupaten Probolinggo, yang mana pelaku mengajak korban untuk ke rumahnya pelaku, tepatnya di Alas Kandang, Kabupaten Probolinggo. Namun dalam perjalanan, akhirnya pelaku beralasan ingin membuang air kecil, kemudian menjerat leher korban dengan menggunakan tali tampar yang memang sudah dipersiapkan dari awal. Di lokasi yang sepi itulah, pelaku melancarkan aksi kejinya. Berdasarkan hasil penyelidikan, kedua pelaku awalnya berniat menguasai harta benda milik korban. Namun, situasi berubah saat mereka mengetahui bahwa korban tidak memiliki barang berharga. Pelaku pun menjerat leher korban menggunakan tali hingga meninggal dunia. Hasil dari serangkaian pemeriksaan, kemudian dan olah TKP, serta dikuatkan dari hasil otopsi dari Lab 4, pelaku melakukan aksinya dengan cara menjerat leher korban menggunakan tali tampar yang sudah dipersiapkan sejak awal oleh pelaku. Sudah ada niatan ingin menguasai harta milik korban, namun ternyata pada saat pelaksanaannya korban membawa barang-barang yang tidak terlalu gini. Setelah memastikan korban tak lagi bernyawa, aksi sadis para pelaku belum berakhir. Korban sempat disetubuhi oleh pelaku. Usai melancarkan perbuatan kejinya, para pelaku berusaha menghilangkan jejak. Pakaian korban dilepaskan dan dibakar, sementara jasad korban dibuang ke dalam sumur tua agar tak mudah ditemukan. Namun karena kepanikan sehingga membuang barang bukti, termasuk melepas serangkaian pakaian yang ada pada korban. Setelah dibuka pakaian tersebut dan ingin membuang ke sumur, timbullah hasrat dari kedua pelaku ingin menyetubuhi.
dan dilakukan persetubuhan secara bergilir. Setelah dilakukan persetubuhan, baru korban dibuang ke dalam sumur dengan posisi kepala yang menghadap ke dalam sumur, kemudian kaki yang paling belakang dan dibuang ke dalam sumur. Terungkapnya identitas pelaku menjadi kabar yang menggegerkan bagi warga di tempat tinggalnya. Kepala desa setempat juga mengaku terkejut saat mengetahui kedua pelaku merupakan warganya. Menurutnya, selama ini kedua pelaku tidak menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Ya, kalau kedua pelaku, Pak, yang Ropik ini pekerja keras, Pak. Ya, suka membantu orang tua, gini tuh. Bantu, ya kerjaannya biasanya apa itu ya, Pak? Arit pohon jagung, jual pohon jagung, pekerja keras, gini tuh. Kalau Humaydi ini, anaknya apa ya, habis sekolah ini nganggur, gini tuh. Saya kaget juga. Kalau pelakunya ini warga saya, Humaydi sama Rofik, ini saya kaget. Kalau interaksi sering, Mbak, sering ya kan bergabung lah gini tuh sama teman-temannya gitu. Kedua tersangka kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi pun menjerat keduanya dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara.